Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, satu sukacita terbesar ketika ada orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu pengalaman yang berharga, yaitu pengalaman kekal karena mereka diselamatkan oleh Kristus melalui kebinasaan dan Yesuslah yang menyelamatkan itu. Kali ini teman-teman, dalam pengakuannya dia adalah seorang dokter. Dokter yang percaya Yesus dan dia menjadi dokter haji. Dia mengalami Tuhan Yesus dan itu adalah urusan pribadinya. Ingat, ini untuk kalangan yang mau memakai logika berpikirnya dengan baik, dan ini pengalaman pribadi. Jadi jangan kepanasan. Teman-teman, bagaimana dia merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat, karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini, maka ia menyelamatkannya supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengar video berikut ini teman-teman. Jangan skip supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Cari nafkah, nggak masalah. Ibu Enderaya tadi ingin menyampaikan apa ini, Ibu Enderaya? Iya, saya kesel aja bang masalah pernikahan itu Nabi Muhammad di bawah umur itu. Sebentar, enggak, saya mau tahu pasti. Enggak, saya mau tahu pasti ini. Ibu Enderaya ini muslim atau bagaimana? Saat ini masih muslim bang karena belum dipercik. Di KTP tertulis apa? Islam. Oke, saya nggak mau fitnah, saya nggak mau ini. Saya kasih kesempatan Bang Irsyad. Ya. Aduh, ini suaranya berisik. Untuk Nusantara muslim bang? Ya, saya KTP masih muslim. KTP ini muslim juga. Berarti ada ibu-ibu ini muslim banget. Di KTP Islam. Iya, saya Islam. Oke, Enderaya juga Islam. Coba saya nggak mau fitnah gini. Irsyad, tolong Irsyad pastikan bahwa mereka tidak berdusta. Silakan Irsyad. Saya nggak mau orang hanya ngaku-ngaku. Silakan Irsyad. Mbak, untuk Ya. Muslim. Ya, saya KTP masih Islam, belum keluar, belum pindah. Dan Ibu Erni Muslim. Iya, saya muslim. Boleh dicek KTP saya ya. Bang Juliuni Muslim. Muslim. Ya, coba Bang Irsyad, coba dipastikan ini ada Bu Erni, terus ada Bu Enderaya, terus ada Untuk Nusantara. Tolong dipastikan ketiganya ini memang betul-betul Islam, karena ketiganya ini saya melihat aroma-aroma ingin meninggalkan Islam. wah, saya mau merdeka sejati Mas Adis. Coba silakan Ustadz Syarif, dipastikan dulu apakah mereka ini betul-betul Islam atau tidak. Silakan Irsyad, Ustadz Syarif. Entah disuruh baca Al-Fatihah kah atau bagaimana, silakan. Coba syahadat aja kali ya. Coba Bu Erni syahadat. Jangan syahadat, orang mau meninggalkan Islam kok. Mereka kan mau meninggalkan Islam. Mereka ini mau meninggalkan Islam, cuman yang kita cek dulu kalau memang mereka ini betul-betul tadi. Syahadat ya. Silakan. Tapi syahadat saya wa ashadu anna Isa al-Masih. Oh. Rasulnya Allah gitu. Oke, coba gini Enderaya dan Untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang membuat kami yakin bahwa Anda itu tadinya betul-betul masih muslim? Silakan. Saya baca kulhu aja ya. Ya, silakan Enderaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, muslim ya. Oke. Coba Untuk Nusantara, apa kira-kira yang masih Anda Ibu ingat waktu masih Islam dulu? Saya lepas jilbab tahun 2022. Saya tidak madhab ngulon tahun 2020. Mulai ini ya. Saya tidak mau zakat tahun 2023. Saya mulai tidak mau jadi berlanjutan itu seperti itu. Saya masih sangat-sangat muslim ya. Tahun 2019, saya 2017 saya masih membaca Al-Quran itu setiap hari 1 juz, dan saya ikut terjemahnya mulai saya baca itu ya. Dari situ saya perlahan-lahan kok seperti ini. Nah, masih belum percaya saya muslim? Silakan Ustaz Syarif, karena kalau saya sih udah percaya. Ustaz Syarif mungkin masih ragu-ragu. Silakan Ustaz Syarif. Ya, percaya ya. Oke. Kalau Zuliuni masih muslim juga? Masih dong. Sampai sekarang masih muslim ya? Masih terus ingin muslim ya?
Iya dong. Oke, coba ini. Bagaimana tanggapan Zulyuni dan Ustadz Syarif tentang ketiga ibu ini? Ada Ibu Erni, ada Ibu Ende, dan Ibu Untuk Nusantara. Yang ketiganya sudah on the way meninggalkan Islam. Atau jangan-jangan malah sudah meninggalkan Islam, saya belum tahu. Silakan dicek aja. Untuk Ibu Nusantara, saya mau tanya, coba Ibu bacakan ayat kursi kalau memang betul Ibu Islam. Ayat kursi. Ibu Nusantara. La ilaha illallah. Itu saya nggak mau nerusin. Saya udah berusaha membuang bau gurun walau tanpa satu huruf pun. Oke. Kenapa, Bu? Saya merasa Kenapa Ibu mau keluar dari sangat Islam? nggak pas untuk diri saya itu. Bagaimana Ibu nggak mendapatkan hidayah dari Allah? Ibu jauh dari Allah. Masa Tahu. seperti itu, terus agama-agama yang lain itu tidak diridhoi Allah gitu, nggak diridhoi Tuhan gitu. Inilah yang membuat saya kecewa dengan Muslim ya. Ladies, Karena merasa jangan bahwa masukkan kalau agama sudah berada lain, di itu kan Islam Islam. itu baik. Itu enggak banget ya. Jadi yang membuat saya kecewa itu sebetulnya hal-hal seperti itu. Saya yang Apa yang kecewa kecewa, saya Bang? sebetulnya ketika FPI berusaha membantai Ahmadiyah segala macam itu sangat terus ketika saya membaca Al-Quran dan terjemahannya itu berarti di dalamnya ada terjemahan yang luar biasa mengerikan. Makanya saya tarik kesimpulan bahwa pantas radikalis merajalela di Indonesia karena ada ayat-ayat seperti ini. Nah, jadi seperti itulah Oh, mengapa karena- saya kemarin berusaha untuk melepaskan diri dari dogma gurun ragil. Terima kasih. Hanya karena itu aja Ibu sanggup mau keluar dari agama Islam, agama yang diridhoi Allah. Nah, kata siapa diridhoi sendiri? Emang yang lain-lain nggak diridhoi? Mereka semua jadi baik-baik tanpa menjadi Islam. Orang Cina menjadi baik tanpa jadi Islam. Orang mana-mana jadi baik tanpa jadi Islam. Semua agama baik ya, kalau menurut saya. Jadi kita perlu menghargai mereka semua. Mereka mau menyembah siapapun, itulah yang harus kita suarakan di Nusantara ini, di Indonesia Raya. Terus Ibu, Merdeka, ya. terus Ibu mau menghargai Jangan agama lain, sekali-kali Ibu selalu sanggup mengatakan keluar dari bahwa agama Islam lain, yang paling agama Ibu. diridhoi Allah, paling diridhoi Tuhan. Tuhan itu bukan Allah saja, oke? Tuhan siapa lagi Bu? Menurut Ibu, siapa aja Tuhan? Ya nama Tuhan terserah masing-masing yang berkeyakinan. Mau menyebut namanya Yesus boleh, mau menyebut namanya Nyi Roro Kidul boleh, mau menyebut namanya Buddha Gautama boleh, Ibu mau tahu menyebut nggak, Allah boleh, mau menyebut Gusti boleh, mau menyebut Pangeran boleh. Gitu loh Mbak. Jadi Islam itu jangan cuma di kurung bata itu gitu. Saya inginnya kita semua bisa menghargai semua manusia. Jadi tidak hanya menghargai orang Islam saja. Justru inilah yang membuat Islam sangat tidak baik dan saya berusaha untuk segera lepas dari Islam. Sekali lagi saya ingin membuang bau gurun walaupun satu huruf pun. Terima kasih. Ibu tahu nggak kalau sudah keluar dari Islam, Allah akan murka kepada Ibu. Ada Dan kalau sampai di Al-Quran itu, mengklaim Bu. diri sebagai orang yang paling baik begini aja. Allah Tuhan bisa murka kok. Berarti kamu itu sangat sombong melebihi daripada entah apa kok. Terus gimana? Hanya Nggak karena bisa, Ibu kita mau mengklaim menghargai diri kita agama orang paling lain, benar, nggak Ibu sanggup bisa. keluar dari agama Ibu sendiri. Lah kenapa logika saya udah nggak menerima ajaran-ajaran Ya silakan kalau Ibu mau keluar dari agama Allah kok. Monggo Bu, monggo kalau Ibu mau keluar dari agama Islam, monggo Ya udah. silakan, pintu terbuka Ya untuk udah. Ibu. Selamat siang Bu. Untuk Ibu Selamat Nusantara. datang neraka Merdeka jahanam. sebenar-benarnya ya. Kalau otak kita masih dikuasai oleh dogma-dogma gurun ragil, nah kita artinya kita belum merdeka sebenar-benarnya. Kita harus membayar upeti ke gurun. Itu banyak loh, orang kaji itu berapa ratus juta harus dikasihkan ke gurun ragil ya. Berapa ratus juta orang seharusnya cukup di keuangan itu diputar di seluruh Indonesia saja agar kesejahteraan orang Indonesia sampaikan. Tapi kita semua memberi uang itu ke Arab gitu loh. Jadi seandainya uang ratusan juta tadi untuk wisata ke sekitar Nusantara saja ya, itu Indonesia sudah makmur, saya yakin. Tapi orang-orang kita walaupun miskin berusaha pergi ke haji, berusaha wisata ke gurun, itu sangat tidak membuat ya Bu.
tidak mendukung ekonomi Indonesia banget gitu ya. Lanjut. Ya, untuk Ibu Nusantara. Iya, silakan ditanggapi. Ini kita season bebas aja nih. Season kita lagi bebas. Selamat Ya. siang. Yang penting santun-santun aja, nggak usah menghujat. Silakan berargumen. Ya, silakan. Teman-teman semuanya ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 62 juga di situ sudah jelas ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan, karena di Islam pun dijelaskan di surat Al-Baqarah. Kata Allah di situ, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Jadi orang-orang Sabiin ini sebelum agama yang tiga yang tadi saya sebutkan ya. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dan pada hari kemudian, yaitu hari akhir, dan melakukan kebaikan, beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi tidak ada di sini di luar Islam itu kesesatan. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Oke, berarti intinya Pak Ustadz Syarif mendukung tindakan yang ingin dilakukan oleh Bu Erni, Bu Endi Raya, dan Ibu untuk Nusantara untuk meninggalkan Islam. Ya silakan kalau itu yang menurut Ibu Erni, Ibu Nusantara benar. Menurut Ibu Erni itu jalan keselamatan, ya silakan. Iya. Tapi bukankah Muhammad mengatakan dalam di hadisnya bahwa barang siapa yang meninggalkan Islam maka bunuhlah? Oh, kalau hadis gimana ya? Itu kan 300 tahun setelah wafatnya Nabi gitu. Jadi Berarti palsu itu ya? Jadi hadis ini kan, kami ini Muslim sebenarnya tidak beriman kepada hadis, Bang Edi. Jadi di situ sudah jelas beriman kepada kitabullah, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kan di situ tidak ada tertulis hadis gitu. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat? Bagaimana Anda bisa melaksanakan ini dan itu kalau Anda tidak percaya hadis? Saya makin pusing aja dengan Ustadz Syarif ini. Lama pusing banget saya. Gimana nih Pak Ustadz? Karena sholat menurut saya gitu ya, yang sebenarnya sholat itu kan itu kata Arabnya itu sodlam dan tak. Sodnya itu bil makna sidqul qauli. Jadi kita berucap, bertutur kata harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur. Terus lamnya itu lainul qalbi, lembutnya hati, jangan sampai kita ada iri hati, dengki, tidak suka kepada orang lain. Dan tahnya itu tarkul ma'asi, kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan kita gitu, apa yang dilarang oleh aturan agama kita. Itulah. Oke, intinya satu statement dari Pak Ustadz Syarif bahwasanya umat Muslim sesungguhnya tidak perlu ini atau tidak butuh hadis gitu ya? Ya, hadis itu kan hanya untuk memperjelas. Hadis itu hanya untuk membuat kita itu istilahnya mengenal ajaran Islam ini gitu. Iya, tadi mengenai orang-orang yang meninggalkan Islam, Anda mengatakan jika itu pilihan terbaik maka lakukanlah. Anda bilang begitu, ya kan? Sementara di dalam hadis yang saya tahu bahwa kalau untuk orang yang ingin meninggalkan Islam maka harus dibunuh seperti itu. Nah, itu diterapkan, hukum-hukum itu diterapkan misalnya di Pakistan, ya, di Pakistan, Afghanistan. Ketika Anda ingin meninggalkan Islam, maka Anda akan digantung, dihukum mati, ya kan? Nah, makanya, kenapa perkataan Anda itu bertentangan dengan ajaran Islam, sementara di saat yang sama Anda Islam? Gitu, saya pusing banget saya jadinya. Jadi itu kan diperingati dulu, diperingati. Tadi Anda bilang didukung jika itu pilihan terbaik. Sekarang diperingati, gimana sih ini jadi pusing pala. Oke lah, saya serahkan kepada yang lain, silakan bebas saja. Yang penting tertib aja kita teman-teman. Jadi intinya begini Bang Edis, hadis itu kan 300 tahun ya setelah meninggalnya Nabi gitu. Itu pun pembukuannya itu banyak, keasliannya itu kan tidak murni gitu. Ada hadis palsu yaitu dhaif kan. Putus gitu. Berarti Pak Ustadz ingin menyampaikan bahwa intinya itu palsu lah gitu ya. Waduh, nampaknya dia nggak berani berterus terang. Oke lah. Oke, silakan yang lain. Kalau ini mau nama KP Om Willy kah, Bu Lina Wijaya kah, siapa terserah, silakan. Izin ya teman-teman ya. Saya menyikapi apa yang Bu Juliuni tadi tanyakan kepada Bu untuk Nusantara ya. Dulu saya pun selalu ditanya ketika saya keluar dari Islam. Saya waktu itu masih menjawab diplomatis ya, agar tidak melukai hati sesama Muslim ya waktu itu, karena saya masih tinggal di lingkungan kedinasan
mau tidak mau saya tetap harus bergaul dengan teman-teman saudara-saudara muslim. Dan memang pada faktanya di lapangan saya juga memang banyak sahabat dan teman itu. Jadi saya hanya menjawab biasanya karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Jadi Allah yang membuat saya jadi Islam, Allah juga yang membuat saya keluar dari Islam. Saya bahasa itu sebenarnya bahasa yang sudah paling sederhana. Tapi kalau selalu dituntut, berarti tidak mendapat hidayah, berarti nanti begini, tidak begitu. Maka saya akan membela diri bahwa memang lebih kepada manusia itu diberi akal budi, akal pikiran. Mau tidak mau, gendernya apapun, dia harus menggunakan akal budi pikirannya itu. Makanya ibu-ibu seperti Erni, seperti Ende, seperti Untuk, dan seperti saya mulai menggunakan akal budi pikiran kami, bahwa contoh tadi kayak Bu Erni bilang, saya nggak setuju istri itu banyak, saya nggak setuju anak masih kecil dinikahi, saya nggak setuju, dan seterusnya. Kalau saya lebih kepada kenapa ada sebuah kitab suci tapi tidak relevan. Ibu tahu artinya relevan? Kalau itu sebuah firman Allah, firman Tuhan atau kitab suci, dia harusnya bersifat relevan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap berlaku. Nah, pada faktanya, hukum mengawini anak di bawah umur saja, hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan Baginda Muhammad itu dengan seluruh kehidupannya, zamannya, atau apapun itu tidak relevan. Lalu bagaimana mungkin itu bisa menjadi sebuah patokan kalau tidak relevan? Hukum Indonesia lebih tinggi faktanya daripada hadis, daripada semua yang dilakukan teladan oleh Muhammad. Hari ini kita mendapati fakta yang menikahi di bawah umur pasti berurusan dengan hukum, ya toh? Itu baru urusan satu perkara. Nah, tetapi tadi seperti yang Edi sampaikan, dulu saya waktu saya hijrah keluar dari Islam itu suami saya masih Islam. Saya ada interval 4 tahun, suami saya 4 tahun kemudian baru kami sama-sama. Selama 4 tahun saya nggak pernah menunjukkan jati diri saya sebagai orang Kristen. Sekali lagi karena saya tinggal di ranah kedinasan. Kami orang tidak bisa sembarangan, ya, orang pemerintahan. Nah, saya mesti menjaga marwah suami. Tetapi ketika 4 tahun interval itu terjadi, suami memberi diri mau belajar sama-sama, baru kami itu sama-sama katekisasi, sama-sama baptis, ID, dan seterusnya. Sampai kemudian naik jenjangnya, levelnya melapor kepada KUA bahwa kami adalah pasutri Kristen, bukan pasutri Islam lagi. Lalu dibatalkan secara KUA, dikeluarkan oleh catatan sipil. Maka resmilah secara kenegaraan dan agama dan secara masyarakat, kami bukan lagi pasutri Islam. Nah, kita mengetahui apa yang tadi disampaikan oleh Bang Edis. Waktu saya memutuskan dulu, sementara suami saya itu seorang muazin. Kalau dia udah bacain azan subuh itu, aduh, merduknya hati itu meleleh, teman-teman. Saya akui itu, dia merdu sekali. Pada saat memutuskan, apa yang disampaikan Edis itu terjadi kepada saya. Ada kengerian, ketakutan, ya, bahwa memang halal darah dan seterusnya. Bukankah itu satu pengajaran yang tidak relevan? Kalau hari ini itu dilakukan, wow, bisa terjadi perang saudara di mana-mana di Indonesia ini. Negara Republik Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa kita memang harus, untuk iman tidak ada istilah toleransi, tapi untuk kehidupan bersosial bermasyarakat wajib kita memegang teguh toleransi antar umat beragama. Jadi bukan toleransi antar agama. Ketika Ibu tadi menekan atau menanyakan terus kepada Mbak Untuk, nah itu saya melihat bahwa mulai tidak ada toleransi antar umat beragama. Itu aja sih dari saya. Thank you, Bang Edis. Sama-sama boleh. Oke, coba ada tanggapannya dari Muslim. Saya cuma minta tanggapan dari Zulyuni atau Bunda Sultan. Bunda Sultan Muslim ya? Muslim. Ya, coba apa tanggapan 2 ibu-ibu terhadap 4 ibu-ibu, udah 4 di sini ibu-ibu yang sebagian sudah meninggalkan Islam, sebagian lagi masih on the way meninggalkan Islam. Silakan. Ya, yang saya cuma mau bertanya sama Ibu Nusantara yang setiap hari katanya baca Al-Quran 1 juz. Ya. Kalau memang benar seperti itu, coba coba Ibu sebentar, mohon maaf, saya atau siapa yang mendengar putus-putus? Saya nggak dengar. Tadi bicara apa? Coba ulangi. putus. Ibu Nusantara putus-putus. Oh, baterai saya. Oke, saya cas. Kalau putus-putus bukan baterai, Bu. Kalau putus-putus sinyal. Baterai saya kalau lobat seperti ini Manjat biasanya pokok, Bu, biar supaya sinyalnya terang. Baca. Oke, coba silakan ditanggapi, silakan. Karena saya juga di sini nggak mau ada orang yang ngaku-ngaku padahal dia bukan Islam, itu saya juga nggak mau. Silakan. Iya, saya tak ke Ibu Nusantara ini katanya setiap hari baca setiap juz. Oke. Cuman mau tanya, ya sudah ini aja ayat kursi saja. Saya nggak bawa Quran, Bu. Quran saya lepas semua. Iya, Bu, baca ayat kursi. Masanya Ayat Islam kursi nggak paham apa ayat kursi? Tahu ya, ayat kursi tiap hari kita baca buat sholat, buat apa? Kalau tahu baca, tolong Ibu bacakan. Ayat kursi kalau tahu, Ibu bacakan. Mas Edis itu tahu sendiri itu sudah pembohongan. Ya, silakan untuk Nusantara. Nggak salah kalau hanya membaca saja tapi tidak mengimani. Untuk sekedar membuktikan aja, Itu silakan. sudah pembohongan, itu sudah.
Itu sudah pembohongan dan mengatakan ayat Pembohongan kursi itu ada di kumpul. dalam sholat loh. Itu sudah tidak benar itu. Ya, emang nggak boleh dibaca dalam salat? Boleh lah, ayat kursi ada kan dalam Quran? You yang nggak tahu berarti. Ih, Boleh, boleh, Bu. gimana sih? Saya kok nggak ngerti kalau ayat kursi ada di dalam. Ya, baca, coba baca. Gak usah Biasanya ngegas ayat Bu. kursi itu untuk mengusir setan. Yang tahu ayat kursi itu kalau kita dalam ketakutan tuh baca ayat kursi gitu. Coba baca. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'buduhu. Lalu kami sama mati. Wala ardi man baladi asbaru indahu ila bidihi. Saya sebenarnya saya udah baca. Wala yahiduna bisyai'in. Wala yunibuna Ibu Nusantara, untuk Nusantara kalau ibu bicara, kalau ibu bicara jangan menjauh dari mikrofon, harus dekat ke mikrofon. Kami nggak dengar menjauh. Itu tadi Ibu Erni ikut bicara. Jadi saya Ya, baca silakan. ya. Ayo Ibu, mana Ibu? Saya sudah baca ya ayat kursi. Bang Edis, Saya disuruh baca. Bang Edis, saya mau pamit, tapi saya mau pesan-pesan dulu ya sama orang-orang Muslim Islam ya. Ya, Bu, ya silakan, Bu. Saya mau pesan jangan sampai pada menghina itu ya Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu nangis kesian gitu. Ya, Bu. Apa Iya, dia itu tidak ada yang bela-belain menghina, ya? Ibu. Dia udah bela-belain Menghina ya. saja. Iya. Tidak ada yang Tuhan Kristus menghina. mau kesian. Cuman bertanya kalau memang benar-benar Muslim dan apa ada tiap hari membaca satu juz, pastinya kalau cuma Memang susah kok orang Muslim kalau udah nalarnya nggak hidup, memang susah. Saya mewakili Sudah Ibu. kan saya kasih tahu saya lepas jilbab tahun Saya disinyalir 2022. Saya tidak mau Bang madep Edis, tahun 2020. saya mau pamit dulu ya turun ya. Saya tidak mau ikut puasanya Ya silakan Bu Erni. Saya ada Paham itu ya. Ya, Bu. Ya. Kok ayat Ibu, kursi sebentar. Ayat kursi itu sangat mudah Ibu, anak kecil saja. Aduh, banyak yang bisa Ibu. Bunda. Iya. Bunda, Ibu untuk itu kayaknya sudah ada sinyal. Aduh Ibu, sinyalnya Bu. Tolong Iya, kembali ke sinyalnya Bu. Ya, sinyalnya parah banget. Coba naik lagi ya Bu ya. Ibu Nusantara coba naik ulang ya. Kalau Karena ditanggapin sinyal Anda parah banget. sedikit, kalau ditanggapin sedikit langsung Bunda, izin saya marah-marah. mewakili saja. Izin Bunda. Saya tidak menghina loh ya, cuman bertanya. Ya. Gini Bunda, kalau hanya untuk menghafalkan atau membaca itu no problem. Seperti apa yang Edis tadi sampaikan, kami tidak mengimaninya lagi. Walaupun saya paham kalau ayat-ayat seperti itu bagi yang membaca dulu dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Sekarang kami membaca tanpa ada embel-embel pahala. Saya wakilin ya, saya bacakan itu Al-Fatihah yang sering kalian tuntut itu. Bukan ayat kursi. Saya sudah 25 tahun meninggalkan Islam. Jadi saya tidak menghafal yang panjang-panjang lagi. Anas. Saya bermurah hati saja, tapi saya tidak memberi diri untuk dituntut. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Anas. Gimana ini Bang Edis? Kami merasa dibohongi nih. Iya, betul tuh. Kami merasa dibohongi. Ya, kembali kepada kalian, kembali kepada diri masing-masing. Saya pun begini, saya pun mengatakan kepada orang-orang yang datang ke sini yang ngaku-ngaku mantan Islam segala macam, saya menyerahkan keputusan itu kepada penonton, gitu loh. Silakan penonton sendiri yang menilai seperti itu. Gini, Bunda mungkin kan muslimnya Islam KTP bisa jadikan Islam Bang KTP. Irsyad punten Pak Ustadz ini. Sebenarnya tidak ada kepentingan lagi untuk menguji orang, mengetes orang dengan ayat-ayat suci itu tidak ada kepentingan. Kita harus realistis. Sebentar Bunda, sebentar gantian nanti Anda berbicara. Ibu Lina Boleh? Wijaya, Ya, boleh mereka gantian kan belum sebentar. keluar dari Islam, mereka kan mau keluar. Bermakna mereka masih Islam. Sebelum mereka keluar dari Islam, bermakna mereka masih Islam. Masa sih belum lupa dengan ayat-ayat itu saja? Izin Bu Juliuni, mereka tidak lupa. Tadi mereka memutuskan untuk tidak mau. Jadi maksud saya begini, sebenarnya tidak ada kepentingan harus kita itu membuktikan dengan menyuruh orang membacakan ayat-ayat suci. Mohon maaf ya, saya kasih tahu teman-teman, itu memberi kesan bahkan ayat-ayat suci kalian itu menjadi murahan gampangan sebagai alat tes doang. Tidak seperti itu, Sebentar Bunda. Belajar mendengarkan sebentar. Belajar mendengarkan. Ada cara ngetes itu yang jauh lebih baik. Karena saya melihat dari dulu, kalau ayat-ayat suci yang menurut kalian itu suci harus dihormati, dihargai, justru menjadi alat hanya untuk ngetes, itu malah membuat ayat-ayat tersebut sepertinya terkesan murahan atau rendahan. Tidak, Ibu. Sebentar. Nanti saya sampaikan kalau saya sudah selesai. Boleh? Jadi Tidak, Ibu. Ini Bunda Sultan. Maaf Bunda Sultan, maaf, saya mau ngomong. Enggak semua yang beragama Islam tahu ayat-ayat, termasuk saya loh. Karena apa? Agama itu bawaan dari orang tua. Tapi kan kita udah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kebetulan mungkin di umur saya yang sekarang, saya sadar gitu loh.
Gitu loh, Bu. Tunggu. Ya, ini nggak ini semua kan loh. masalah akidah Islam ini. Ini masalah akidah Islam, ini masalah keyakinan. Dan tadi ada yang bilang harus dibunuh, katanya ya kalau murtad ya. Iya di hadis Bu, di hadis Bu. Di hadis. Iya dipenggal Bu, dipenggal caranya. Jadi kan membuktikan sendiri Bunda kurang baca hadis. Tidak Ibu, tunggu dulu. Saya tadi mengetes Anda bilang seperti ini. Memang pintar Anda dalam berbicara. Tunggu. Jadi maksud saya itu ya, kenapa harus mengetes dengan ayat suci itu? Di tes Kenapa? Al-Quran saya salah. Menanyakan tentang yang keluar dari Islam untuk masalah dipenggal, ditanyakan lagi, keliru lagi. Saya masih belum berbicara, sampean sudah potong. Pak Irsad itu muslim, Bunda. Dia tahu kualifikasinya. Pak Irsad loh, Bunda. Coba Bang Edis tampilin aja Bang Edis hadis. Iya, jadi maksud saya begini, jadi begini Bunda Sultan Al-Fatih gini loh. Ini enggak, Jadi tunggu ya, ini nggak usah keras-keras ya, ini santai saja ya. iya santai aja kok, santai aja. Gini, begini Santai Bunda ya, Sultan. nggak usah menghina-menghina ya. Iya, nggak ada yang menghina di sini. Begini loh Bunda Sultan, begini. Saya di sini Komal saya itu, channel saya ini, kalau ada orang dia ngaku Islam, lalu kemudian dia ingin meninggalkan Islam, saya menyerahkan kepada umat Muslim untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul dari Islam. Nah, cuman saya lihat di sini cara Muslim membuktikannya adalah dengan cara bagaimana dia membaca ayat kursi, bagaimana dia membaca ini. Cara-caranya hanya seperti itu terus. Nah, makanya di sini semua saya kembalikan kepada kalian, diri kalian masing-masing. Apakah dia itu benar-benar Islam atau Islamnya hanya KTP atau bagaimana? Itu terserah kalian. Karena di sini saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya juga nggak kenal orangnya, baru juga datang di sini, gitu loh. Nah, makanya Bunda Sultan ini coba buktikan gitu loh. Cara membuktikannya, apakah dia Muslim atau tidak? Apakah ada cara yang lain atau bagaimana? Silakan. Ya, itu Kalau sudah Anda tidak meyakini bahwa itu tadi sudah dites marah-marah. Baik. Saya kembalikan kepada diri kalian, Saya juga nggak bela-belain mereka juga. Yang intinya semua kembali kepada diri kalian. Oke, coba Ende Raya ini dia juga mengaku dari sekarang masih Islam dan udah on the way meninggalkan Islam. Coba dites juga. Jangan-jangan juga nanti kesimpulannya dia juga bukan Muslim ternyata gitu loh. Iya. Gimana Ibu? Gimana saya mau ngetes Ibu boleh? Boleh. Ada Al-Quran di rumah? Tidak. Sana ya. Karena saya lagi surat-surat kerja. pendek aja. Surat-surat pendek. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza Gosikin dulu. Ya, saya lupa Pak. Tunggu siapa yang ngomong? Sudah Bang Irsad, tunggu dulu biar dia yang baca. Ini surat pendek sangat gampang. Iya Bu, tapi kalau nggak diamalkan ya lupa. Enggak, soalnya ini kan kalau ada tulisannya mungkin bisa baca. ini sudah biasa dibaca tiap hari. Anas aja ya. Anas itu kan masih menawar. Ya iya, yang saya hafal aja lah. Masa yang nggak saya hafal? Sudah coba Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup, Bu? Iya sih, iya. Tapi untuk pengucapannya itu seperti membaca buku gitu, Bu. Nah, saya bisanya seperti itu. Jadi bagaimana dong? Terlalu menuntut kalau orang sudah memilih untuk meninggalkan. Kalau masalah di bawah itu ada mantan ustadz dari Sampang yang menjadi Kristen. Nah, Ibu kalau Masa saya harus dia jago tuh baca itu, Bu. Ada di bawah tuh saya lihat itu. Tapi kayaknya begini Bunda Sultan. Kalau saya lihat sih Bunda Sultan, saya nggak memihak ya. Saya ini orangnya netral. Kalau ada host ya. Mas Edis host harus netral meskipun Mas ya, Edis saya netral. Iya. Saya ini sudah terkenal, bahkan kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku Islam di sini langsung ku blokir dia, langsung nggak akan pernah lagi dia naik ke sini. Semua tahu kok. Tanya aja orang-orang di sini. Nah, gini aja. Coba kalau saya nggak bela-bela ya. Bang Edi, saya kan mau menghafalkan yang apa yang saya hafal sesuai dengan apa Ibu Ende tadi bilang. Kalau Ibu Ende kan tidak buka kamera, jadi disebut baca buku. Saya ini buka kamera dari tadi menawarkan Al-Fatihah tapi tidak diterima. Maunya sesuai surah dia. Jadi it's okay Bu ya, nggak apa-apa. Cuman lain kali betul apa yang kata Ibu Ende katakan. Ketika kami sudah memilih hijrah untuk keluar meninggalkan, maka kami memilih untuk tidak menghafalkan banyak-banyak lagi. Untuk apa? Lebih baik otak kami diisi dengan ayat yang baru, dengan Alkitab yang baru. Begitu Al-Fatihah itu kan setiap hari didengar, bisa diakses.
Coba Ya, kalau Bunda Al-Falaq Sultan. saja ini kan Apapun itu, mudah. apapun itu, selamat sore Bunda Sultan. Boleh ngomong Bunda Silakan, Sultan? silakan. Ini nih, yuk. Bunda Sultan gini. Sebenarnya sangat wajar Ibu penasaran. Mereka itu dulunya Muslim apa enggak gitu. Tapi Bunda Sultan juga harus sadar ada orang-orang secara psikologi dia udah nggak suka, dia udah alergi. Saya ada tahu nih ya, ini cerita aja ya Bunda Sultan ya. Ada tahu orang Iran. Pengungsi dari Iran, dia di Indonesia udah lama, dia bahkan mendengar nama nabimu saja dia ndak pengen mendengar saja gitu. Jadi secara psikologi Ibu Bunda juga harus ngerti. Kalau saran saya kalau Ibu mau pengen tahu mereka, tanya aja kebiasaan-kebiasaan Muslim yang tidak mungkin kami tahu gitu. Contoh nih ya, yang kami nggak tahu, orang kalau tarawih itu ngapain aja sih, itu kan kami nggak tahu. Oke. Itu kan secara ini kan dia nggak menyalahi apa namanya penolakan nalurinya, dia nggak mau ini. Mungkin Nggak- gini. nggak ada gitu Oke, kan, aku cuman potong nanya dikit itu Bu Esther. doang. Mohon maaf Bu Esther, aku potong dikit. Gini, Bunda Sultan. Kalau saya lihat sih Ende Raya ini memang dia ini Islam, ya. Naluri saya mengatakan dia ini Islam, tapi keislamannya mungkin tidak setinggi para ustadz gitulah. Saya rasa gini, apa nggak lebih baik Bunda Sultan itu bertanya alasan kenapa Ende Raya ini on the way meninggalkan Islam gitu, coba. Saya sudah gini loh Mas Edis. Kayaknya ini pada itu ya. Ini keyakinan saya ya Mas. Hanya mengaku-ngaku. Memang awalnya ini memang dari lahir ini sudah Kristen Mas. Tapi ini kayaknya mengaku-ngaku deh Mas. Gitu, masih Saya belum mah percaya. memang dari awal itu Islam. Lihat aja di VT-VT saya banyak saya pakai jilbab. Ya di awal, kalau di atas sudah enggak. Ibu Ya, bisa ya, lihat ya. nanti VT-VT saya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Ini ada pusat Villa Batu. Saya udah pernah ngobrol dengan orangnya. Coba, tapi dia laki-laki. Nah, coba Ibu Bunda Sultan tes pusat Villa Batu apakah dia Muslim atau enggak, mantan Muslim. Kalau dia ini kayaknya udah meninggalkan Islam nih. Coba silakan dites. Ya Mas Edis, terima kasih ya. Saya ngefans sama Mas Edis, ngefans sama Lina ya, karena komitmennya untuk mewartakan Injil. Dan untuk Bunda Sultan, bahwa tolak ukur dari dia Islam atau tidak sebelumnya sebenarnya bukan dari Al-Quran saja Bu. Karena kan tidak semua orang Islam yang KTP-nya Islam itu bisa mengaji seperti itu. Tetapi kalau Bunda mau bertanya kepada saya, ya saya sebagai mantan Islam, tapi KTP saya masih Islam Bu saat ini. Iman saya saja saat ini percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Monggo silakan mau surat pendek, surat panjang. Oke. Ya, cuman saya tidak punya Oke. Al-Quran ya, jadi saya nggak bisa baca Al-Quran. Yang bisa saya hafalkan aja, yang sempat atau yang masih saya hafalkan, yang saya bisa ucapkan. Mau apa? Ya apa itu? Surat apa itu? monggo. Surat apa? Silakan. Tunggu dulu. Waqiah Rahman, yang panjang deh, yang sepanjang-panjangnya tuh. Surat pendek aja dulu deh, surat pendek dulu sebagai pembuktian. Al-Baqarah? Enggak, saya enggak hafal Al-Baqarah. Ar-Rahman katamu bisa? Iya. Ini saya kan ini ceritanya saya mengikuti sampean kan? Iya. Kalau pertanyaan yang saya ajukan kamu tolak. Iya, oke, Ar-Rahman ya. Oke, izin ya, Mak Lina, Mas Edis dan yang lain. Tunggu. Ini anak saya masih minta bukain keju, bentar ya. Silakan. Iya, sambil didengarkan aja Bu. Nggak mungkin kita nunggu itu. Jam berapa nanti kita tunggu. Iya, betul. Ya, sambil didengarkan aja. Silakan, pusat Villa Batu. Silakan Mbak. Baca. Silakan Mbak. Ini Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu setelah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, yang lagi Bu apa saya? Khalaqal insan. Ya biarkan dia Bu. Gimana mau buktikan Ibu sendiri yang baca gimana? Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu datul akmam, wal habbu dul ashwi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Terus Ya, khalaqal saya- insana?
Sah ya? Kholaqal insana, tunggu. Kholaqal insana. Ibu, Tunggu. marilah kita saling Waduh, menghormati. tadi sudah sah ini, Bu. Itu masih Ini jangan diragukan lagi. Enggak, ini jangan diragukan lagi kalau bacaannya sudah seperti ini, Bu. Si Juma aja salah ini. Aduh. Bunda Sultan itu mau ngetes atau mau masukin kami ke muslim lagi sih? Iya, kita jadi nggak Bu, ini sudah pasti kalau ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Ini udah mantan muslim, udah jelas. Dari bacaannya saya udah bisa merasakan. Sedikit lagi. Sedikit lagi Mas Edi, sedikit Gimana, lagi. sedikit lagi apa ya? Kholaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamar. Salah banyak. Salah. Apaan yang salah? Jangan diketawakan. Jangan dong. Coba cek dulu. Ini Al-Qur'an kali Mas ini salah penyebutannya. Mana saya diketawakan? Mentang-mentang saya sendiri. Sebentar ya Bu ya. Saya Ya itu Allah. lebih rajin membaca Alkitab. Saya sudah lama banget nggak baca Al-Qur'an. Ya saya sudah nggak hafal lagi sepenuhnya lah Bu. Gimana sih? Ya ini? jangan seperti itulah Mas. Bilangnya tiap hari Tapi seingat saya nih, tolong dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya nih, kayaknya dulu saya pernah ngobrol dengan Pusat Bila Batu. Kalau nggak salah beliau ini juga sama kayaknya dengan Bunda Sultan, sama-sama Cak Madura kalau nggak salah sama-sama. Ya, Coba. Coba aja Bu Sultan itu udah Madura Bu. Engkau yang Oh, coba ngobrol Madura dulu sebentar. Tunggu. Kholaqal. Enggak, sebentar ya, Bunda Sultan. Coba dicek dulu. Jangan-jangan dia bukan orang Madura. Coba dicek, diajak ngobrol Madura coba. Janganlah Mas Edi, jangan seperti itu. Enggak, kita tes dulu apakah benar gitu loh. Makanya silakan coba. Percaya, sudah percaya kalau Enggak, masalah diajak itu. ngobrol dulu, ngobrol sedikit aja. Tanya nama atau apa coba silakan. Mas Edi, enggak usah lah. Enggak, sedikit aja biar kita tahu pasti, coba silakan. Atau Pak Pusat Bila Batu ngobrol. Ajak ngobrol dia Madura, siapa tahu dia enggak ngerti. Jangan-jangan Bunda Sultan yang bukan orang Madura coba. Dah ya Mas Edis, mau orang Madura ya Mas Edis, mau tak tahu ngaji tak kira dah ya. Engkau orang Madura asli dah ya. Kan lagi kok tak ngaji, saya sudah lama enggak mengaji. Meninggal Jadi ya, kalau meninggal. Jadi kalau saya enggak hafal sepenuhnya, wajar lah katanya enggak hafal sepenuhnya gitu loh. Apa Bunda Sultan, apa yang diomongin Bunda Sultan saya nggak ngerti. Bahasa Madura. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti nih. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti malahan. Ayo jangan seperti itu. Ini malah mentertawakan saya semua ini. Bunda Sultan Bukan menertawakan Bu Sultan. Gini loh Bu Sultan. orang dalam bahasa Bagaimana kalau Bu Sultan lebih bisa menghormati orang lain ketika mereka mengatakan mereka sebelumnya Islam? Bu Sultan tolonglah Tidak. percaya seperti itu. Saya itu Terlepas mereka Mas. berbohong atau tidak itu urusan mereka, tapi Ibu juga harus menghargai mereka gitu Tapi loh. cara apa? Ini Mas Edis jadi saksi ya. Cara penyampaiannya itu menggebu-gebu Mas. Sampai dia tadi yang keluar tadi tuh, yang bilang tiap hari baca satu juz tuh. Setelah Sekarang Bu, ternyata sekarang saya sudah bisa mengaji. Ibu malah Tapi- mengetes lebih dalam lagi. Ya nggak mungkin hafal sepenuhnya lah Bu. Orang kita ini sudah meninggalkan. Oh, itu Bunda Nusantara itu ya Bunda Sultan ya. Kalau Bunda Sultan ngedengerin dia, secara psikologinya dia udah alergi Bu. Itu Bunda Nusantara Gini itu deh ya. Bu Sultan, Jadi coba tes saya yang pendek dulu aja deh juga. apa? Ya terserah Nanti mau kalau apa. saya kasih tahu malah saya diserang semua orang nih. Loh lah iya katanya Bu Sultan mau ngetes saya. Marilah saya Nih dites. kalau misalnya saya ngasih pertanyaan salah dikit, salah tidak sesuai dengan yang diinginkan, berapa orang nih yang nyerang? Bu Sultan, yang nanya ini saya, Ibu mau ngetes saya lagi untuk supaya Ibu percaya kan? Monggo Bilang silakan. bisa apa tadi katanya Ar-Rahman sama apa? Ini mengikuti Waqiah. Anda saya. Waqiah panjang itu Waqiah, oke? Waqiah. Tapi nanti kalau dikasih pertanyaan nanti suruh lanjut, kamu nggak lanjut. Iyalah, wes ke hafal ya apa mana Bu? Ya apa sih Bu? Aduh, bahasa Tapi Jawa. setidaknya kan saya sudah bisa membuktikan Paling beberapa orang ayat yang Surabaya. Al-Quran. Bu Sultan, boleh saya bertanya ke Bu Sultan? Boleh. Manusia itu yang dipegang apanya? Terus? Iya, aku nanya. Ya udah, kami sudah bilang kami itu dari Islam, tapi ibu nggak percaya. Ibu kasih kami ayat-ayat, kami bacakan, tapi ibu nggak percaya. Tapi ibu menyuruh kami selalu aja baca ini, baca itu kan semua Muslim itu Bu, belum tentu tahu semua surat-surat Al-Quran. Oke? Tunggu dulu. Ya, Apakah kami itu Islam dari KTP, dari keluarga, atau dari diri kami sendiri? Ibu nggak bisa kayak gitu dong. Ibu kan bilang bahwa orang itu yang dipegang bahasanya, ucapannya, atau kalimatnya, benar nggak? tapi banyak yang kumpul. Oke, aku sekarang gini aja biar adil. Sekarang biar adil gini. Ada temanku barusan telepon nih, baru aja dia telepon. Dia bilang gini, coba sekarang Bunda Sultan aja yang dites gimana? Pusat Bila Batu. Coba tes Bunda Sultan. Tes BundaSultan untuk membaca satu surah yang Pusat Bila Batu kuasai. Coba silakan dites dulu dia. Oke, ayat yang panjang juga dari ini suatu Waqiah aja deh. Itu surat untuk minta rezeki. Apa itu? Astagfirullah. Ya, berarti dia yang bukan muslim ini. Aduh, berarti dia bukan muslim ini. Waduh. Standar ganda ini. Ini standar ganda ini. Dengerin. Ini sangat nyambung tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Langsung dipotong. Mas Edis, katanya nggak ada ano. Ini gimana ini? Saya Oke, mau baca satu-satu. sama Oke, Mas sekarang Edis. sekarang gini, silakan Pusat Bila Batu tes Bunda Sultan sesuai dengan bagaimana dia mengetes Anda. Silakan. Oke, ini aja deh, Waki aja deh, yang gampang aja deh. Panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Itu bukan surat Waqiah, saya aja tahu. Tunggu. Gimana sih Bu Sultan? Sah ini dia bukan muslimah ini, sah ini. Pembohong, ada pembohong. Ibu jangan berbohong. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Saya aja tahu kalau Al-Baqarah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Salah nyebut. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Wa kanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan Salah. Wa kanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Kullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Oke, baik. Oke, udah. Oke, silakan bisa. Ayo. Udah percaya. Tapi Pak Irsyad, Bapak kan muslim, ada yang salah nggak Pak? Ya, aja tajwidnya aja sih. Benar ya. Oh, Ada untuk tajwid semua bagus. Wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Bu Sultan. Inilah kenapa saya memiliki alasan untuk meninggalkan Islam. Dan ini hak asasi saya, Ibu Sultan, ya, sekali lagi ini hak asasi saya sebagai manusia di Indonesia. Bahwa saya dulunya berfokus hanya menghafalkan tanpa memahami artinya. Itu didikan dari lingkungan saya dari kecil. Sebentar saya masih berbicara, Bu Sultan. Nanti setelah ini Bu Sultan berbicara ya. Jadi lingkungan mengaji lagi ya Ibu bisa. Oke. Saya cuma mau menyampaikan Bu Sultan, ini yang menjadi salah satu alasan saya kenapa meninggalkan Islam. Jadi dulu saya berfokus atau difokuskan dalam menghafalkan Al-Quran dari Senin sampai Minggu. Setelah maghrib juga subuh juga, kecuali malam Jumat dan Jumat pagi. Tapi tidak difokuskan dalam memahami artinya sehingga tidak ada perilaku saya yang berubah. Nah, pada saat saya mengenal Kristus, Alkitab yang diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lebih mudah memahami, dan semakin saya memahami ternyata banyak ajaran kasih sayang yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bisa lebih menghargai manusia. Sedangkan orang-orang yang saya temui yang notabene masih Islam itu masih biasanya menolak saya di lingkungan pengusaha, kemudian menjauhi saya. Kok seperti itu ya ajaran yang dulu saya ikuti seperti ini. Ini kan pengalaman saya, Bu Sultan. Bu Sultan yang begitu dong. Ini kan pengalaman saya. Ini yang saya rasakan. Jadi ini yang saya alami, yang mau saya sampaikan. Nah, dari latar belakang inilah Bu Sultan, saya merasa nyaman berada menjadi pengikutnya Kristus gitu, Bu Sultan. Ya. Tapi kalau di daerah Bu ini kan pengalaman ya. Kami sama Bang Edis naikkan Bu Umul dong. Umul, namanya Umul. Iya. Anu lagi, murtad juga. Fadilah Hafiz. Oh, Fadilah Hafiz. Waduh, enggak terhitung ini yang mualam-mualam ini. Si Juma makin seteres ini, saudara-saudara, melihat banyaknya orang-orang yang meninggalkan Islam nih. ini jangan seperti itu. Ada yang dari tadi itu kan saya juga dengar itu banyak yang bohong. Ini tadi nih Mas siapa itu tadi pusat Bu Sultan, itu. tapi memang banyak loh Bu Sultan yang sudah percaya kepada Kristus di Indonesia. Tapi banyak juga loh orang Kristen yang pintar. Ibu melihat data persentase. Ayo kita lihat data, tadi, ayo kita lihat data, yuk. Ini Mak Lina nih yang lebih berkompetensi ini menjelaskan data. Ayo. Kalau masalah itu, jangan seperti itulah. Seolah-olah menjatuhkan Islam ini. Awalan inti hal tastati bilugha arabiyyah ma'i faqat. Aduh, bahasa Arab saya bukan orang Arab. Bilugha arabiyyah faqat ma'i. Ana al-masihiyun minal muslim. Saya tidak bisa bahasa Arab ya, Ibu. Sudah, kalau nggak bisa bahasa Saya Arab. bisanya mengaji. Saya tidak bisa bahasa Arab. Ini pembohong-pembohong, ya. Kalau kau bilang orang murtad ini pembohong-pembohong, kau aja sekarang kau ajak bahasa Arab kau nggak bisa. Saya memang nggak bisa bahasa Arab, saya bisanya mengaji. Tadi saya jangan menuduh orang berbohong. Jangan asal menuduh orang. Kau bilang Indiraya bohong, kau bilang ini bohong. Orang sudah tidak mau baca kitabmu lagi, mau apa kau paksa-paksa? Sekarang saya tidak memaksa, Ibu. Saya tanya satu ayat. Kasih kesempatan saya bicara juga. Satu ayat, usput awalan ente. Satu ayat, ente tarjim ke dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak? Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran, tanpa lihat Al-Quran. Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran. Al-Fatihah? Al-Fatihah saya mau. Suka-suka saya dong. Mau Al-Fatihah, mau apa suka-suka aneh dong. Bukan? Iya dong. Al-Ikhlas? Boleh kan Al-Ikhlas? Enggak dong, suka-suka aneh dong. Aneh yang tanya. Al-Ikhlas saya juga bisa, Bu. Aneh yang tanya. Kenapa mesti? Ini Al-Waqi'ah ila waqa'atil waqi'ah. Enggak usah. Random.
Jangan buka Al-Quran. Dikit aja, Ane tanya. Apa? Saya tidak bisa. Saya mengajukan lafal ini, kamu bilang jangan bilang orang murtad itu pembohong, ya. Saya tidak, saya tidak mengatakan pembohong, Ibu. Cuman dari fakta setelah saya cek, ternyata ini saya sendiri. Ternyata tidak ada. Suruh baca ayat kursi saja nggak bisa. Suruh baca ayat kursi nggak bisa, malah marah. Kalau itu mau cek, Ayo dong Mas Edis, ini saya, ayo dong, ini berapa orang ini? Bukan masalah itu, Bu. Orang kalau sudah nggak mau baca kitab yang lama, jangan ente paksa. Kalau Saya tidak dipaksa, Anda memaksa, juga akan Ibu. paksa ente. Anda juga paksa ente. Ente bilang mualaf cerdas, mana mualaf cerdas? Dari 3-4 tahun yang lalu, Ane datang kain nama, Donitan nggak ada yang datang. Apa, Saya Ibu? minta debat bahasa Arab dengan saya 1 jam aja, apa 30 menit aja. Bilu Arabia debat. Ayo, yang mualaf ya, jangan bahas Banyak, Islam. Ibu. Mana? Banyak, Ibu. Yang mualaf, jangan bahas yang mualaf Islam, memang Bilu nggak ada. Arabia pokok 30 menit. Saya sudah aja, tahu. Ibu, Kalian sudah tahu Ibu, Ibu. Ibu. Gak usah. Kau bilang mualaf cerdas naik ke sini, debat bahasa Arab 30 menit saja dengan saya. Fotbol, yalah. Unsur, cari. Ibu. Jangan kau bilang mualaf cerdas, suruh naik ke sini. Kalau ada Ibu, mualaf yang cerdas, kita suruh naik bicarakan ke sini. bukan masalah pintar bahasa Ya, Arab. tadi kau Tadi bilang, yang oh bukan. Tadi kau bilang bukan, mualaf saya itu berbicarakan segala tentang macam. Udah, ayat-ayat Inilah Islam. Al-Quran. Saya Inilah mengatakan Islam. ayat-ayat Al-Quran, Ibu. Ayo, suruh dia naik ke Ayat-ayat atas. Sekarang Al-Quran, aku tanya. ayat-ayat Al-Quran itu Oke, sekarang Ane tanya ya tentang ayat Al-Quran. Benar? Ente berani? berani. Ayo, Oke, apa? siap. Bro Edis, tolong bukakan Al-Maidah ayat 2. Enggak usah gampang-gampang aja. Al-Baqarah ayat 2. Ya. Ente tarjim. Benar gak tarjim ente? Yo. Tunggu, Ibu. Al-Baqarah ayat 2, gampang-gampang aja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, iya betul. Kau Silakan. baca tarjim dari Al-Quranmu yang punya ada terjemahan. Kau baca. Al-Baqarah. Ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kelas, cukup udah. Terus? Zalikal kitab la raiba fihi. Itu artinya apa? Zalikal kitab artinya apa? Tarjim di Quranmu. Kitab ini tidak ada keraguan, Ibu. Salah. Kalau aku bilang salah apa? Mau apa kau? Aduh. Kau buka zalika itu artinya ini atau itu? Ini malah debat. Oh, bukan. Kau bilang tadi kan mu'alaf ini botol masalah Quran. Murtadin ini botol tentang Quran. Ane tanya sekarang. Ane murtadin Ibu, loh. Ane minta jangan berbicara sama orang yang tidak bisa bahasa Arab, Ibu. Bukan. Aku nggak pakai bahasa Arab. Kau buka. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cukup. Kitab Aku cuma minta. Kitab Sebentar. Al-Quran. Bro, Tidak ada lihat dulu. keraguan di dalamnya. Ia merupakan Dia tadi petunjuk pakai bagi ini. orang yang Kau bertakwa. pakai Terus kitab Al-Quran ini. Tadi kau pakai ini kan? Kau pakai ini kan tadi? Di situ ini jangan kau bohong dengan aku kau. Ini kan kitab di situ, deh. Al-Quran. Ada Kitab tulisan ini. Al-Quran. Ada Ibu. tulisan ini. Jangan kau bohong. Zalikal Kalau kitabu kau bohong, la raiba bukakan fihi. Edis. Bro Edis, Kitab bukakan. Ada nggak tulisan ini atau tidak? Bukakan, Bro Edis. Ini kalau terjemahannya bukankah seharusnya kitab itu ini, bukan kitab ini? Kitab Itu dia. kitab zalikal kitab. Itu yang mau saya bilang. Kalau Dari kau kan model kita- comor kayak kau ngomong tentang Quran, ayo bukakan. Jadi Atau gini aja, Bunda Sultan, gimana kalau Anda saya gantikan dengan muslim yang berkompeten? Soalnya Anda kebanyakan ngarang bebas ini gimana? Iya Bu Sultan, ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Mereka Ini saya pintar-pintar loh, Bu sudah Sultan. dikeroyok ngasih data. Ini dari tadi malah seperti ini. Nah, Setelah saya kasih pertanyaan balik marah. Oh ya, Enggak marah, maksud saya gini, apakah Anda Oke, gini aja, atau ada yang berminat supaya digantikan biar saya naikkan muslim yang lain? Gak apa-apa, saya turun Kalau aja. bisa yang mualaf aja. Ya, saya juga mau turun. Cuman saya mau bilang sama Bu Sultan ya, Bu Sultan. Ada banyak orang yang mengenal Kristus. Kok saya melihat mereka malah pintar-pintar Bu Sultan dalam mengaji seperti saya. Kemudian Ibu mohon izin yang barusan bisa bahasa Lafalnya Arab. salah semua. Lah, Tajwidnya apa sih Bu nggak Sultan? ada, panjang pendeknya itu banyak yang salah. Apa pintar? Cuma saya bisa menghargai kalian. Menghargai kalian. Dia kayaknya ngeyel ini orangnya. Ulangi kita Edis. Ayo dong ini kos itu jangan berpihak meskipun agamanya. Saya nggak berpihak loh. Anda aja tadi Anda disuruh sebentar. Pusat Bila Batu tadi menyuruh Anda membaca surat Waqiah, ya toh? Tetapi Anda malah membaca Al-Baqarah. Ya. Ya itu salah nyebut Mas Edi. Ya artinya kalau salah-salah gitu ya nggak usah jadi inilah gini loh. Intinya terbukti bahwasanya dia dulu bekas Islam kan gitu. Itu kan poin yang ingin dicapai. Masalah keilmuan Islamnya itu apakah dia tidak seberapa ataukah dia dalam? Kan itu bukan yang mau kita bahas. Intinya dia mantan Muslim gitu loh. Sudah? Ya, ini sudah. Tidak apa-apa Mas Romi, biar di atas saya yang turun. Tapi sebelum turun saya mau pesan sama Bunda. Bunda, Saya yang Nah, dengarkan Malina dulu itu coba. Sebentar, Bunda. Setinggi-tingginya ilmu lebih baik adab yang dikedepankan. Jadi kalau orang bicara gantian. Anda jangan suka potong terus dari tadi. Saya turun, silakan Mas Romi tetap di atas, nggak apa-apa. Saya cuma pesan buat Bunda.
belajar realistis, bisa menerima kenyataan bahwa memang murtadin itu adalah sesuatu yang fakta ada di mana-mana. Itu saja. Di dalam ruangan ini ada saya, ada Ibu Umul, ada Pak Bang Pusat, ada Ende Raya. Dalam ruangan ini saja terbukti ada 4 orang yang benar-benar hijrah keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus. Jadi Anda harus bisa terima fakta. Kalau memang betul ada 4 orang juga yang mualaf, silahkan naik ke atas ini atau tunjukkan di mana mereka bisa bertemu dengan Ibu Umul, ya, yang menurut Anda tadi cerdas. Namun pada faktanya setelah kami mengikut Yesus Kristus, kami tidak lagi diajar untuk menjadi seorang pendusta. Karena di dalam iman Kristen itu jelas yang kamu maksud Islam pendusta. Katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Jadi kami belajar itu untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak kami kerjakan. Silakan lanjutkan. Thank you, Bang Edi. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya gantikan dulu sama muslim yang lain ya. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya naikkan ya, silakan yang mualaf ya. Kalau setahu saya nih Bu Bunda Sultan Al-Fatih. Mereka bukan mualaf tapi main mualaf-mualafan. Iya, soalnya udah berkali-kali dia muslim tapi mualaf gitu loh. Itu nyata, itu fakta yang nyata. Bahkan sudah muslim, sudah pakai jilbab, sudah ini mengucapkan syahadat. Ini kan sungguh sangat nekat gitu loh. Gini juga Bang Edis, kebenaran itu pahit Bang Edis. Iya. Aku boleh tanya nggak Pak Irsad? Aku nanya itu tadi itu pengen khususnya buat Pak Irsad loh. Ya. Mau naik tadi itu aku mau nanya Pak Irsad. Boleh nggak? Bang Edis boleh nggak? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Esther. Ini kalau pembicaraannya menjurus, wah semuanya. Kalau ada bantahan, serang saya semua. Enggak kok Bu. Enggak, ini memang fakta ini. Ibu tadi diserang apa Bunda? Bu, saya mau bicara, dipotong. Ya udahlah, saya tunggu dulu. Bunda dulu yang mau bicara, silakan Bunda. Tadi dia yang motong-motong omongan orang kok, Miss. Dia nggak sadar aja. Iya sih. Silakan Bunda. Ayo, kamu mau bicara apa? Loh, kalau gitu nanti jangan bilang lagi ya Pak Bunda ya. Ya, nanti kalau misalnya ada tanggapan, saya kan di sini sendiri saya yang muslimnya. Nanti kalau ada tanggapan dari saya, jangan langsung diserang. Dengarkan narasi saya. Ini Bunda, Pak Irsad muslim. Pak Irsad muslim Bunda. Oh ya, maaf Mas Irsad. Mas Irsad. Pak Irsad. Saya boleh tanya Pak Irsad? Ya, silakan, Bang. Pak Irsad percaya nggak ulama-ulama Bapak yang dulu-dulu yang katanya jago-jago itu, misalnya Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim, Qurtubi, itu Bapak percaya nggak mereka itu orang benar, orang Muslim sejati, Pak? Ya, dulu percaya. Percaya ya? Iya. Sampai sekarang masih percaya? Tapi semenjak ada TikTok ini, saya masuk awal ke Kemal Bang Edis ya sama teman-teman murtadin maupun Kristen, ya banyak juga fakta yang saya tidak ketahui gitu. Misal hadis itu ternyata 300 tahun dibukukannya setelah wafatnya Rasulullah. Oke Pak. Terus Imam Al-Bukhari kan buta gitu, gak bisa ngelihat. Itulah. Oke Pak, Imam Muslim, Al-Bukhari, kemudian Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, gitu Bapak sudah tidak percaya kepada mereka? Ya itu kan lebih ke ulama-ulama hadis ya, kalau dulu percaya. Tapi semenjak saya masuk TikTok itu awal di Bang Edis tuh ada hadis seperti ini, ada keterangan ini gitu. Iya, Bang Edis benar, memberikan gitu. fakta-fakta yang sebelumnya saya juga nggak tahu. Keren Bang Edis memang. Ketika saya telusuri ya emang benar ada gitu. Oh ada gitu. Iya, ternyata ada ya Pak yang diomongin Muslim Kristen ini, Bapak cek ada gitu ya Pak? Ada. Saya kadang habis dari rom-rom Kristen ini gak saya percayai langsung, saya telusuri lagi kebenarannya, ya ternyata ada. Iya betul. Wah keren itu Pak. Lalu menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang di Indonesia ini itu orang-orang yang bisa dipercaya nggak Pak? Seperti Ultas Somad, Maruf Amin, orang-orang besar kayak Quraisy, Hab, Ya. dan lain-lain itu. Kalau itu kan lebih ke ulama mutaakhirin ya. Jadi kan bisa saja manusia itu ada kesalahan. Jadi Itu pantas hadis itu dibukukan setelah Rasulullah wafat. Itu kan memang tunggu dulu. Itu memang kan menceritakan apa yang Rasulullah kerjakan semasa hidup. iya, Contohnya Siti Aisyah banyak sekali meriwayatkan hadis, dan terus ulama-ulama pada zaman dulu itu mencari mana yang benar, mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu Ini memang seperti itu. seperti yang di surat Al-Zuhruf aja ya. Ini di surat Al-Zuhruf kan. Bukan semasa Rasulullah hidup. Tidak. Innahu la ilmun lisaati. Iya. Dan sesungguhnya Isa
benar-benar di sini kan artinya itu menjadi pertanda, sedangkan la ilmun itu kan wa innahu sesungguhnya Isa itu diberi pengetahuan. La ilmun itu pengetahuan. Kalau di sini kan bertanda. Inilah yang saya bertanda tanya gitu kan. Ini kok terjemah Al-Qur'an seperti ini gitu, tidak sesuai dengan makna Arab. Belum lagi yang kemarin anu Pak Ustadz, yang masalah gadis-gadis montok itu. Kan nyata diedit kan? Iya. Iya kan? Yang itu tuh, ya. Jadi gini Pak Irsyad. Jadi Troba itu ya bukan itu. Jadi menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang ini juga banyak yang berdusta Pak, nggak bisa dipercaya. Wallahu alam, Mbak. Saya nggak bisa memvonis juga gitu. Bu, selagi dia masih manusia, ngapain kita percaya, Bu? Lagian begini. Oke, mungkin langsung ke poinnya aja Bu Esther. Bu Esther mungkin langsung ke poin. Pak Irsyad, Ini aja Bu Esther biar ini. kan sudah Poinnya aja langsung Bu mendapati, Esther, gimana? Maksudnya gimana? Bapak kan sudah mendapati mereka itu ternyata tidak bisa dipercaya. Bahkan terjemahan Quran pun Bapak sudah tidak percaya lagi. Malahan, iya. Jadi Kalau tidak percaya sama Mas, kalau tidak percaya sama Islam, kenapa masih Islam, Mas? itu pertanyaan saya, Bunda. Nah iya itu makanya dari dulu Pak Ustadz ini saya bilangin, Pak Ustadz kapan Pak Ustadz ninggalin Islam gitu loh. Ini katanya sudah tidak percaya sama ini sama hadis sama penerjemahan Al-Quran, kenapa masih Islam Anda? Enggak, Bang, Bunda, soalnya kan Buya Syakur pun pernah ini Anda mengaku Islam tapi memojokkan Islam ya. Anda ini mengaku Islam tapi memojokkan Islam, saya dengar. Bukan memojokkan, tapi mungkin sudah tersadarkan lebih tepatnya. Apa yang sadar? Apa yang sadar? Tentang masalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, dia itu halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kenal ya, Pak Edis TV Bunda juga. Sultan. Sebentar. Saya atur tadi satu-satu ya. Coba wanita tangguh, Anda muslim atau apa? Insya Allah dari lahir sampai tang muslim ya. Iya, silakan Anda mau menyampaikan apa? Mas Edis, saya izin turun dulu ya Mas Edis ya. Oke, Sebelum terima kasih saya Bang. menyampaikan satu kalimat. Silakan. Ya teman-teman, ini yang juga merupakan alasan saya meninggalkan Islam pada saat saya tahu bahwa mati itu pasti. Tetapi setelah mati itu kita mau pergi kemana? Kalau di agama Islam kan masih insya Allah ya, tergantung atas ridhonya dan berkenannya Allah. Tetapi pada saat saya sudah mengenal Kristus, pada saat saya sebentar biar diselesaikan dulu, silakan Bang ya. Pada saat saya mengenal Kristus, saya tahu bahwa Kristus telah yang ada di surga dan turun ke dunia ini. Di situ Kristus atau Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dialah memang Allah yang memang turun dari surga. Itu yang menjadi alasan saya, berarti saya harus ikut yang memang sudah tahu jalannya surga seperti itu. Saya nggak mau meninggal masih insya Allah ditimbang kiri dan kanan, tetapi saya lebih baik dihapuskan saja. Saya uji kamu ya. Kalau memang kamu benar-benar Islam, saya uji kamu mau. Saya uji mau. Kalau memang kamu tuh dasarnya dari Islam, saya uji mau. Nggak mau lah Bu, ngapain sih Ibu? Makanya jangan bernarasi Pak ya. Kalau kita asalnya dari Kristen, nggak usah Pak. Tadi sudah diuji loh Bu. Nggak usah begitu. Wanita tangguh tadi sudah diuji. Nggak usah kau ngomong. Kalau kita Kristen dari lahir Pak, akui saja. Nggak usah banyak deh. Oke, Anda mau menguji apa ini wanita tangguh? Sebentar. Anda mau menguji apa ini? Ya. Jangan kau mengaku-ngaku diri kau tuh Islam dari lahir, ya? Iya, maksudnya Anda mau menguji apa? Sebentar. Ucapkan sekali lagi buat wanita tangguh ini, Bunda Sultan, ini buat Sultan ini manusia kafir ini ya. Jangan pernah lagi dia mengaku luar biasa ini saudara-saudara ini. Jangan luar biasa ini Ustaz. Anda dikatakan saya ini, dia selalu naik ke komal saya nih si Irsad. Tadi memojokkan Islam. Ya, dia kalau memang Islam sejati, Muslim sejati dia ini nggak akan pernah dia berkata seperti itu. Ya coba kamu tes aja lagi nih, wanita tangguh, coba kamu tes aja lagi ya Irsad Muslim atau enggak? Paham ya, buat saudaraku Muslim si Irsad nih selalu nebeng di room saya selama ini ya, berapa hari ini ya. Jadi jangan pernah kau Irsad ya, saya hanya kecewa aja dengan si Irsad ini ya. Jangan kecewa, kenyataan itu memang pahit. Gimana sih? Kenyataan itu sungguh pahit. Bahwa agama Kristen itu belum pernah. Apa itu agama Kristen? Bukan. Lari kemana-mana bahas Irsyad ini. Apakah Irsyad ini betul-betul meninggalkan Islam atau tidak? Atau pengikut Yesus? Sudah saya tanyakan. Jawab itu. Ente almar'atu sholihah aula. Izan ente almar'atu sholihah. Saya tanya dua Pak Edis TV. Kau kan bisa bahasa Arab juga. Pak Edis TV, saya tanya Anda. Ya, saya tanya Anda. Anda pengikut atau penyembah Yesus? Sudah itu aja. Tolong dijawab. Tolong dijawab.
Umul, tolong kau jawab pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Dari tadi kalian menanya tentang agama Islam. Ya, dari tadi kalian menanyakan tentang agama Islam, Nabi kami, Allah kami. Sekarang saya tanya kalian, kalian itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Jawab. Sebentar supaya dia tenang. Pengikut penyembah Yesus. Naik darah, naik. Naik darah. Dua Waduh, saudara, naik darah dia, saudara. Yesus. Nah, gitu aja. Tolong ya Pak Idris TV jawab, saya penyembah atau pengikut Yesus? Ini gimana nih? Malah kejang-kejang ini gimana nih? Bukan kejang-kejang. Dari tadi saya di bawah, saya dengarkan kalian, saya bebas. Diam dulu. Satu-satu Esther, diam kau. Dari tadi saya di bawah, saya dengar kalian bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang Buya, tentang apa semuanya. Sekarang saya bertanya dengan Anda ini di atas sini ya, kalian penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Udah, kalau soal Al-Quran jangan kalian tanyakan sama umat muslim. Kami menghafal Bible. Saya jawab. Bawa. Saya jawab, tenang. Minum dulu biar saya kalian jawab. penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Minum dulu, Bu. Udah jawab ya. Kau Esther penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Udah saya jawab, dengerin. Saya itu pengikut Yesus dan menyembah Yesus. Pengikut Yesus apa? Apa perintah Yesus dalam Yesaya 12:29 yang telah kau ikuti? Nah, jawab. Yesus nggak ada memerintah di Udah, situ. sebentar. Saya pikir dia cerdas. Ternyata kayak gini. Gimana nih lari kemana-mana nih mulai ganggu nih. Sebentar, Anda lari kemana-mana nih, nggak bisa. Sebentar, saya tertibkan ya, biar tertib kita semua. Pokok bahasan kita adalah faktanya bahwa banyak. Sekarang kalau nggak salah ada 4 atau 5 tadi ini ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sudah meninggalkan Islam, ya kan, dari mulai ibu siapa tadi, Nadia tadi, ya kan, dan seterusnya. Nah sekarang ini Bunda Sultan ini nyata-nyata mereka kan sudah terbukti nih Bunda Sultan, ya kan? Halo? Nah, pergi juga dia. Jadi silakan Irsyad. Ya, silakan Irsyad. Aku dong Pak Irsyad belum dijawab tuh pertanyaan Bunda Sultan. Pertanyaan yang mana, Bu? Iya, kenapa kau masih Islam gitu loh? Iya itu. Kenapa Pak? Kenapa saya masih Islam? Karena takut tekanan gitu ya? Saya berat semalam, dua malam aja ya. Dua malam ke belakang ya, saya dipanggil karena ada yang lihat video saya lagi diskusi lintas agama. Saya dipanggil ke rumah lah gitu ya. Dipanggil ke rumah. Nah, belum udah ditelepon kan? Gawat ini. Langsung ditelepon pemirsa. Gawat ini saudara. Aduh, udah ditelepon dia nampaknya dari sini. Kasihan ya. Di reject dulu, Pak Ustadz. Ya, saya lagi siaran ini, jangan ditelepon, nggak bisa ngangkat telepon. Soalnya saya juga pernah lagi siaran di telepon ya, saya mohon maaf ya, saya reject, namanya lagi siaran kan. Halo, ya Bang Eris, ini saya pernah dipanggil, keluarga saya gitu ya. Ya saya jelaskan nih yang surat ini Al-Zuhruf ini kan dengan surat Al-Fatihah. Saya cocokkan dengan surat Al-Zuhruf ayat 61, wa innahu la ilmun lisyaati, dan sesungguhnya Isa benar-benar diberi pengetahuan di saat akan datangnya hari kiamat. Fala tamtaruna biha, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Wattabi'un, dan ikutilah aku itu berarti kan Isa ya. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Saya jelaskan itu, saya cocokkan dengan Muhammad. Ngamuk Bang Edi, saya dimarah-marahin sampai dibilang otak saya konslet katanya. Ini kamu pengetahuan dari mana kok jadi begini katanya. Tapi begini Ustadz, begini loh. Kalau kita banding-bandingkan antara sosok Isa dengan Muhammad, ini kayaknya ya mohon maaf nih, ya gimana ya, terpaksa saya bilang, Pak Ustadz bilang jauh nggak bedanya Allah dengan Muhammad dengan Isa di dalam Quran? Ya saya akan jelasin begini, Muhammad kan punya istri 11, apa cermin kebaikannya, apa akhlak baik. Ngamuk Bang Edi, saya sampai diusir sama anak saya. Waduh gawat. Makanya saya pun beratnya di situ Bang Edi, situ. Sampai saya kan pernah dua kali gak Jumatan Bang, didatengin Bang. 3 kali kafir loh katanya. Iya kan? 3 kali gak Jumatan kan kafir ya nggak? Dua kali saya pernah gak Jumatan, cuman yang mau ketiganya saya didatengin sama teman. Wah, kalau 3 kali saya suruh pengakuan iman rasuli. Benar gak Bang Edi? Tapi Pak harusnya gitu. Tapi Pak Irsyad, itu Isa memberi atau diberi sih bahasanya yang benar? Saya kok dengarnya memberi ya, memberi pengetahuan. Iya, memberi, ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi memberi pengetahuan. Nah, ilmu itu kan pengetahuan. Dia diberi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu.
Oke, maksudnya begini Pak Ustadz, gini, ini ininya ya. Kan sudah jelas-jelas nih, Muhammad ya 4 kali itu disebutkan dalam Quran. 1 dengan kata-kata Ahmad. Kalaupun Ahmad itu Muhammad ya. Terus kemudian Isa itu ada 25 kali. Terus Isa disebutkan bahwa dia itu adalah anak yang suci, seorang gulam ya. Dikatakan di situ innama ana rasulul li ahabalaki gulaman zakiyan ya. Anak yang suci gitu. Bahkan kalau Anda baca-baca hadis ya, 2 orang manusia yang tidak pernah disentuh oleh iblis ya, ketika lahir itu karena manusia lahir karena dia disentuh oleh iblis gitu, makanya nangis. Nah, hanya ada 2 yang nggak disentuh, yaitu Maryam dan Isa. Nah, kalau Muhammad nih, saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Ketika orang bertanya kepada Muhammad, di mana bapakmu dan bapakku? Apa jawab Muhammad? Jawab Muhammad kan kalau ada keterangan di hadis itu kan di neraka, dia bilang gitu kan. Tuh, kenapa Anda lebih percaya kepada orang yang bapaknya di neraka ketimbang kepada Isa yang jelas-jelas dikatakan di situ adalah orang yang suci? Di mana dalam Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Jangan lama-lama Pak Ustadz. Di dalam Quran jelas sekali di situ disebutkan bahwasanya engkau takut kepada manusia. Engkau di situ merujuk kepada Muhammad. Kita udah pernah bahas itu belum? Pernah Bang. Nah, di situ dikatakan dia takut kepada manusia kan? Iya. Lalu kenapa kita mengikuti orang yang dikatakan dalam Quran dia takut kepada manusia? Karena ada yang menyebutkan bahwa dia itu penyempurna Bang, nabi-nabi sebelumnya. Iya, masalahnya, menyempurna. Gini, kalau Quran itu menyempurnakan, kenapa Quran harus disokong oleh buku-buku yang lain, bahkan disokong oleh kitab-kitab karangan ulama? Karena kalau kita mempelajari Al-Quran ya Pak, dengan buku-buku yang lain, tafsir lah, hadis lah, ada yang bilang kesesatan gitu. Iya, masalahnya kan Quran yang menjelaskan. Masa Quran nggak mampu menjelaskan sendiri? Berat Bang Edis, berat. Sekarang aja saya emang jujur aja jarang sih baca Al-Quran ini, makin kesini gitu. Lebih ke maknanya aja gitu. Kalau ini ada ayat begini, ayat begini. Setuju itu Pak, bagus banget itu Pak. Pak Irsyad, boleh saya tanya, begini, percaya nggak kalau Al-Quran itu terjemahannya banyak ngawur dan gramatikal bahasa Arabnya juga banyak yang ngaco? Iya, jadi banyak yang kutipan-kutipannya, jadi maka ada dalil. Bukan kutipan, coba Bro Edis bukakan Al-Maidah ayat 2 deh. Oh, langsung Pak Ustadznya aja, Bu Habib. Itu dia pegang Quran kok. Oh ya, Al-Maidah ayat 2 Pak Ustadz Irsyad. Ya, di Al-Maidah ayat 2 ini dijelaskan. Enggak, baca ayat yang kalimat pertama aja. Mungkin Om Willy kan juga bisa baca juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida. Sampai situ aja. Sampai situ aja, Pak. Kita mau panjang-panjang. Walal qalaida. Ya, sampai situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaid. Sampai situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Coba Bapak baca. Orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Iya. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya. Oke, sampai situ aja. Nggak usah jauh-jauh ya. Coba Miss Esther atau Bro Edis bisa nggak bawa ke Google Translate atau ke Kamus Mahani la tuhillu itu artinya apa? Di situ kan ditulis janganlah kamu melanggar. Saya cuma ngambil la tuhillunya aja. Ma maknahu la tuhillu? Allah yuhillu. Tuhillu dari kata-kata halla yuhillu. Tuhillu. La di situ la. Apa artinya? Arti yang sesungguhnya. Lu kok hilang Rafa? Bisa buka nggak Miss Esther? Bro Edis bisa buka nggak? Tuhillu tahala. Halo.
secara makna La tuhillu, halla yuhillu itu artinya dihalalkan. Karena ada la nafi di situ artinya jangan kamu halalkan syiar Allah. Ayo, gimana itu, Pak? iya ini kan kalau asal kalimatnya itu kan halal. Iya. Jadi artinya sebenarnya hai orang-orang yang beriman, jangan kamu halalkan syiar Allah. Karena syair Allah di situ syair menjadi maf'ulun bi. Ya, betul. Maf'ulun bi artinya objek. Apa yang tidak boleh dihalalkan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa dia maf'ulun bi? Karena di situ harokatnya fathah. Ya, harokat fathah menjadi maf'ulun bi atau objek. Berarti yang tidak dibolehkan apa? Yang tidak dihalalkan apa? Syiar Allah. Nah, gimana tuh? Janganlah kamu halalkan syiar Allah. Berarti syiar Allah nggak boleh dong. Padahal dia tarjim di bawah, jangan kamu langgar. Tapi di sini syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka Berarti jangan kamu tidak dihalalkan atau tidak dibolehkan melakukan syiar Allah dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakan dan semua-muanya. Ya. Syiar Allah itu apa syiar Allah? Amalan, Ya kan? peribadatan. Tapi tidak masalah di situnya, Pak Ustadz. Ente nanti buka kamus ma'ani, apa itu tuhillu? Dari kata-kata halla yuhillu. Di dalam Al-Quran, satu-satunya kata halla yuhillu tuhillu yang diterjem menjadi melanggar cuma di ayat ini. Di ayat yang lain, kata halla yuhillu tuhillu uhillu diartikan dihalalkan. Jadi arti la tuhillu, la nafi di situ artinya jangan, tidak, janganlah kamu halalkan atau janganlah dihalalkan syiar Allah. Berarti kalau jangan dihalalkan artinya apa? Syiar Allah jadi haram, gak boleh. Itu Pak, dikit. Kita coba misalnya buka lagi Miss Esther. Kalau mau gramatikal bahasa Arab di Al-Quran ini banyak banget. Yang mana, Bu? Al-Baqarah 210. Oke, tunggu ya. Boleh guys. Saya sebentar doang adun. Gak apa-apa ya Bro Edis ya. Gergetan aja tadi lihat bunda siapa tadi? Bunda Sultan. Wis. Ya Sultan namanya. Gak apa-apa ya Om Willy ya, kita sama-sama belajar ya. Al-Baqarah 210. Iya. Ya di sini hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi dulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa illa Allah turja'ul umur. Oke, sekarang ditarjimnya hal yang zuruna artinya apa di situ Pak Ustadz? Hal yang duruna tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Oke. Yang zuruna itu kata dasar zuruna mereka melihat itu fi'il mudhari' untuk orang ketiga jamak. Hal yang zuruna artinya mereka melihat. Apakah mereka melihat? Apa yang mereka lihat? Itu arti sebenarnya, bukan tunggu. Yang tunggu betul, kalau dalam bahasa Arab intazoro yantaziru harusnya yantaziruna. Yantaziruna mereka menunggu. Artinya di situ kurang huruf apa? Kurang huruf ta antara nun dan zot. Coba kita lihat. Di situ apa yang mereka lihat? Kiamat. Mereka lihat? Kiamat. Apa? Di dalam bukan Miss. Coba ya. Illa ayyatiyahum. Ya, yang di situ tidak ada hari kiamat tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Dalam kurung. Fi zulali minal ghamam. Fi zulali minal ghamam wa qudiyal amr. Itu naungan awan. Itu sama persis dengan coba mungkin Miss Esther bisa buka Matius 26 24 30 24 30. Atau Matius 26 64. Matius 26 64 juga boleh, sama itu ada di Daniel juga, kitab Daniel juga ada. Apa di situ Miss Esther? Matius 24 30 aja. Iya, Matius 24 30 apa di situ dikatakan? Pada waktu itu akan tampak. Salam juga Sis Audrey. Tampak artinya melihat. Umi di sini kan saya ada Quran 2 ya, itu maknanya berbeda Umi. Oh ya, apa yang satu maknanya? Kalau yang satu maknanya itu hal yang dulu tiada yang mereka nantikan. Ya menunggu menantikan sama.
Sinonim itu. Ya. Melainkan datangnya Nah, Allah. sebenarnya itu sama dengan tadi Zalikal Kitab. Di terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris pun, this book juga, buku ini. Di terjemahan Al-Quran manapun, dari yang zaman dulu sampai sekarang, buku ini. Padahal itu Zalika maknahu isim isyarah, bait minuna, artinya kata tunjuk jauh dari sini. Ya kan? Jauh dari sini. Buku itu berarti. Harusnya. Sekarang ini dan itu sama nggak? Berbeda. Sekarang melihat dan menanti sama tidak? Mereka bilang itu sinonim. Tidak pernah sama. Menanti sinonimnya adalah menoleh, melirik, memandang, betul? Iya. Kalau Melihat, menanti, ya itu melihat. Kalau menanti sinonimnya adalah menunggu. Benar? Iya. Oke. Sekarang kita buka Matius berapa tadi saya bilang Miss Esther 24 30 ya? 24 30. Di situ dikatakan akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat loh. Mereka melihat. Yang zuruna, mereka melihat. Oke, tidak menanti tetapi melihat anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus. Amin. Datang di atas awan-awan ya, Bu. Nah, Awan-awan. Awan-awan di langit dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau kita tarik dengan ayat yang tadi, coba dibacakan tadi. Tiada mereka, apakah mereka melihat sebenarnya? Tiada yang mereka lihat. Tiada yang mereka lihat gitu ya. Betul. Datanya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Dan diputuskan perkaranya dan hanya kepada Allah kembalikan segala urusan. Iya. Nah, sebenarnya korelasinya di Daniel juga ada, di Markus juga ada, Matius tuh 2 ayat juga ada di situ. Nah, ini sudah dipelesetkan artinya. Ya. Iya, jadi kalau ayat itu jelas kan berbunyi Allah itu datang dalam naungan awan itu kan, apa namanya Ustadz Irsyad? Iya, betul Bang Edis. Iya. Maknanya bukan menanti-nanti. Bukan menanti, melihat sama persis dengan ayat firman Tuhan, Bro Edis. Coba Karena kalau melihat berarti malu dong, mereka kan bilang Allah tidak bisa dilihat. Ah, itu dia. Exactly, tepat Miss Esther. Itu maksudnya. Saya tidak pernah ya menemukan satu frase di dalam Quran bahwasanya Allah bisa dilihat. Yang ada itu adanya Musa itu hendak melihat Allah begitu, tetapi bagaimana lalu ada gunung itu hancur lulu dan Musa pingsan gitu, Ustadz Syarif. Cuman narasi bahwasanya Allah tidak bisa dilihat itu saya belum temukan gitu. Seperti itu Ustadz Syarif. Iya Bang Edis. Ustadz Syarif. Bahkan ada ayat yang mengatakan dialah yang zohir dan yang batin gitu. Zohir itu kan yang terlihat kan? Yang lahir. Kelihatan. Nyata. Iya. Coba lihat di ini Bro Edis, 99 Asmaul Husna itu yang 73, 74, 75 nggak salah saya. 75 apa 76 itu Asmaul Husna. Iya, makanya itu maha nyata. Iya, makanya ini sebenarnya tema-tema lawas ini yang zaman-zaman kita masih di Facebook gitu kan. Kalau dia begini, bukankah Allah itu adalah yang lahir dan yang zohir dan yang batin kan begitu. Nah, makanya menjadi pertanyaan nih kepada Pak Ustadz Syarif di sini. Oh iya. Kalau Allah di situ dikatakan jelas. Jelas. Zohir kok jelas sih? Zohir itu bukan yang terlihat. Halo? Jelas nyata, iya jelas nyata gitu. Kelihatan. Iya, kenapa sekarang Allah di framing menjadi sosok yang tidak boleh kelihatan gitu sama Cuma dan kawan-kawan? Tapi di sini Bang Edis, jelasnya itu jelas kekuasaannya. Tidak ada tambahan lagi. Itu kan tambahan. Itu kan tambahan-tambahan aja. Iya, Alfat Muslim Bang. Alfat? Naik kemari tapi dibisukan sama dia. Oke, itu aja teman-teman, atau mungkin ada yang mau disampaikan Bu Fadilah Hafiz atau Sis Audrey belum ngomong dari tadi? Oh ya Sis Audrey. Enggak, kalau soal itu ya penampakan wajah ya. Jangankan wajah, betis Allah aja dalam itu kan QS berapa? 6842 itu kan Allah menampakkan itu betisnya akan menyingkap. Oh itu, ya itu kan. Ya kan? Dan mereka pada sujud. Tatkala betis disingkapkan itu. Ya. Kalau itu kan lebih ke paham mujassimah ya gitu. Jadi bahwa Allah itu punya tangan, punya betis. Bukan ke situ, bukan paham mujassimahnya. Enggak ke situ Ustadz Irsyad. Ya. Enggak ke situ sebenarnya. Jangan terus diartikan bahwa ini pemahaman mujassimah, bukan. Coba Ustadz Irsyad kan tahu isruna sifat wajibu ilallah, 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud. Mana wujud? Coba dilihat di KKBBI. Nah, nanti pasti akan kelihatan. Bukan masalahnya itu pernyataan dari kaum mujassimah. Enggak di situ. Apakah Quran itu pemilik kaum mujassimah? Saya tanya balik akhirnya. Kan gitu. Iya, ya bun. Nah, gitu loh. Jadi tidak bisa kita langsung tarik kesimpulan bahwa itu pemahaman kaum mujassimah. Enggak.
Sekarang pertanyaan kembali adalah, apakah ayat Al-Hadid ayat 3 hanya untuk kaum mujassimah? Nah, kan pertanyaannya begitu. Kalau kita lihat dari ayat pertama surat Al-Hadid sampai ayat ketiga, itu pernyataan Allah untuk seluruh umat Islam. Artinya ketika wal awal wal akhir wa zahir wal batin wa bikulli syai'in alim, di ayat ketiga itu pernyataan bahwa dialah, maksudnya itu Allah yang zahir dan yang ruh. Maka kalau orang Malaysia, kalau saya nggak salah, bilang mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf zahir dan batin. Zahir, lahir itu sama, gitu loh. Nah, kalau kita lihat, coba baca deh dari Al-Hadid ayat 1 sampai 3 aja. Itu kan berkesinambungan, menceritakan siapa yang Allah. Ya kan? Al-Hadid ayat 1 sampai 3 ya. Iya, betul. Kan yang ketiganya tuh wal awal wal akhir wa zahir wal batin wa bikulli syai'in alim. Syai'in alim, ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau dilihat dari situ bahwa itu pernyataan Allah mengenalkan bahwa ini loh aku ini zahir dan batin, aku yang awal dan yang akhir. Pernyataan Allah untuk memberitahu kepada semua orang Islam. Artinya bukan untuk kaum mujassimah, nggak bisa dikategorikan cuma ke situ, Ustadz. Iya. Nah, sekarang saya tanya, orang Islam percaya tidak bahwa Allah itu al-awal dan al-akhir? Atau mungkin kalau dulu waktu saya kecil saya dulu masih di Islam, percaya bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Sekarang saya mau tanya, Ustadz Irsyad percaya yang awal dan yang akhir atau tidak berawal dan tidak berakhir? Saya percaya yang awal dan yang akhir. Amin, mantap, cukup. Karena kalau Ustadz Irsyad mencari dalil manakah yang mengatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, tidak akan ketemu. Bahkan di Asmaul Husna aja dikatakan Allah itu awal akhir, kemudian zahir batin. Itu coba lihat di Asmaul Husna yang 73, 74, 75, 76. Di situ lengkap artinya apa. Kemudian jika memang banyak orang Islam kan percaya, saya sampai tantang itu Kainama. Dia selalu ngusik-ngusik saya di YouTube, saya tantang balik sampai hari ini tidak ada. Dia dia tidak menyambut baik tantangan saya. Masalah dia usik Wahyu 22 ayat 13. Saya balikkan ke dia Al-Hadid ayat 3. Tapi Umi gini ya, kalau yang awal di sini kan ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu itu musnah. Betul, sama. Gak ada yang beda. Cuman masalahnya kan kita mengerti dulu Islam mengatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dalilnya tidak ketemu sampai saat ini. Bahkan Asmaul Husna mengatakan dia berawal dan berakhir, zahir dan batin. Kemudian ada ungkapan-ungkapan dari Kainama. Waktu itu dia ngusik-ngusik saya di YouTube, saya ganti balik usik. Ya, saya ganti balik jawab. Sekarang dia bilang Allahnya orang Islam itu kan tidak berawal dan tidak berakhir. Mana dalilnya? Kemudian jika itu yang kau pakai, itu sama dengan sesembahan kaum Brahman. Brahmana itu dipercaya orang-orang agama Hindu bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Betul, Bro Edis? Bisa dicek di Google. Begitu, Pak Ustadz. Lebih baik memang belajar lebih dalam lagi, detail lagi tentang Al-Quran, akan menemukan kebenaran. Begitu. Saya turun ya, Bro Edis ya. Miss Esther, terima kasih. Semangat. Iya, Bunda, kenapa turun, Bunda? Aku mau ini. Biasa nguli dulu, kerja dulu. Ya, terima kasih semua Om Willy. God bless, Bunda. Oh iya, sorry, shalom sorry ya, shalom. Oke, Bro Edi semangat ya, Bro Edi. Terima kasih. Amin. Teman-teman juga sekalian, sambil Bu Hafiz pamit, ini juga kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Saya sudah siaran selama 4 jam 28 menit, saudara-saudara. Pinggang sudah mulai agak-agak lah. Soalnya agak-agak dulu ini. Istirahat dulu kita ya teman-teman ya. Ini keputusan pribadi, bukan diajak, tapi karena dia mengetahui jalan kebenaran dan hidup, yaitu melalui Kristus. Firman Tuhan terus akan tergenapi bahwa Yesus datang untuk semua orang, untuk dunia yang berdosa, supaya diselamatkan olehnya. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk dunia. Dalam sejarah catatan Alkitab, Yesus datang pertama-tama untuk dunia yang berdosa, dunia yang masuk dalam kebinasaan, dunia yang terpisah dari Tuhan. Maka Allah mengurusnya dengan cara menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi kurban perdamaian atas dosa-dosa manusia.
Maka dengan tegas berkata bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Bukan berarti dia Tuhan baru karena dia kita akui, tapi dia sudah menjadi Tuhan. Tapi Tuhan itu maksudnya gini, kita mempercayakan hidup kepada dia, iman diberikan, dan kita percaya kepada dia sungguh-sungguh, mengaku dengan mulut dalam percaya dalam hati bahwa di dalam dia keselamatan satu-satunya, maka kita telah diselamatkan. Telah diselamatkan, dosanya diampuni, maka akan ada sukacita terbesar yang pernah ada. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga di sorga ada sukacita besar. Selamat untuk mereka yang melihat kebenaran, karena hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang Esa, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus bukan pedoman, tapi dia adalah jalan. Yesus bukan petunjuk, tapi dia adalah jalan, dan jalan, tidak ada yang lain. Jadi teman-teman, mari sadari akan hal itu. Ingat, terakhir, ini adalah keputusan pribadi, pengalaman pribadi, pengalaman personal yang mungkin bisa dialami oleh orang lain. Jadi tidak usah kepanasan. Semua orang berhak untuk memilih agama yang diyakininya benar dan diselamatkan oleh Kristus. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.